Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mirta. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Bungata. Nomor NPM saya 2010 0121 11232. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa soal yang telah diberikan oleh Ibu, yaitunya soal ulangan pada semester. Yang pertama yaitu mengenai tentang istilah negara yang berasal dari berbagai bahasa. Yang pertama, bahasa Belanda disebut Staatsrecht. Kedua, bahasa Jerman disebut Staatslehre. Tiga, bahasa Prancis disebut Theorie des États. Empat, bahasa Inggris disebut Theory of State atau The General Theory of State atau Political Theory. Soal kedua, definisi negara dari pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan dari negara, dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya. Kedua, menurut Augustinus, negara adalah yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Augustinus membagi negara menjadi dua bagian, yaitu civitas Dei yang artinya negara Tuhan dan civitas tertera atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi atau negara iblis. Ketiga, menurut Machiavelli, negara diartikan sebagai negara kekuasaan yang memandang dari sudut kenyataan dan untuk mencapai tujuannya negara harus mempunyai semua alat-alat kekuasaan fisik. Keempat, menurut Thomas Hobbes, negara adalah suatu masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antara individu yang menjadi anggota masyarakat. Kelima, menurut John Locke, negara adalah sebuah lembaga yang terbentuk sebagai hasil dari perjanjian yang telah disepakati oleh anggota masyarakat secara bersama-sama. Selanjutnya, menurut J.J. Rousseau, negara adalah perserikatan dari rakyat yang melindungi dan mempertahankan hak-hak sendiri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Selanjutnya, menurut Harold Zaleski, negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Selanjutnya, menurut Max Weber, negara adalah sebuah masyarakat yang memiliki monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam wilayah tertentu. Selanjutnya, menurut Robert and Max Weber, negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Selanjutnya, menurut Logeman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang dimana dengan kekuasaannya bertujuan untuk mengatur dan mengurus masyarakat tertentu. Selanjutnya, menurut Knebel, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Soal selanjutnya yaitu alasan mengapa harus ada negara. Karena negara dibutuhkan untuk menampung sekian banyak orang yang kemudian akan melebur menjadi satu dalam negara tersebut meskipun berbeda. Dan negara merupakan syarat untuk membangun sistem pemerintahan yang mengatur makhluk sosial serta berpartisipasi untuk membangun negara. Soal selanjutnya, mengapa George Jelinek disebut sebagai bapak ilmu negara? Karena dari jasa beliaulah ilmu negara lahir dengan ditertibkannya sebuah buku yang berjudul Allgemeine Staatslehre atau Ilmu Negara Umum. Buku ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya ilmu negara yang ditertibkan pada tahun 1880-an. Dalam menyusun bukunya, ia menggunakan metode Van System Malsvering atau metode sistematika dengan cara mengumpulkan semua bahan tentang ilmu negara yang ada mulai zaman kebudayaan Yunani sampai masanya sendiri atau sesudah abad
yang dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, Bechtesgadenbande Staatswissenschaft atau Staatskunde. Yang kedua, Theoretische Staatswissenschaft atau Staatslehre. Yang ketiga, Praktische Staatswissenschaft atau Angewandte Staatswissenschaft. Yang poin B, Rechtswissenschaft, yang ditekankan pada segi hukumnya. Soal selanjutnya yaitu hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu negara dengan hukum tata negara. Yang pertama, hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara merupakan suatu ilmu yang bersifat teoritis, bebas nilai, artinya tidak mengadakan penilaian terhadap objek yang diselidiki. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, mengadakan kritik dan penilaian terhadap objek yang dipelajari. Yang kedua, hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara dengan hukum tata negara sangat berkaitan erat satu sama lainnya. Hal ini bisa dilihat berdasarkan objeknya, yaitu negara, yang berarti bahwa ilmu negara merupakan ilmu dasar pokok hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan penerapan kontrak dari teritori yang dihasilkan oleh ilmu negara. Soal yang terakhir yaitu unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. Yang pertama, unsur konstitutif terbentuknya suatu negara. Unsur konstitutif merupakan syarat wajib atau unsur pokok yang harus dimiliki calon negara agar bisa menjadi negara, yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, penghuni, penduduk atau rakyat. Yang kedua, wilayah. Yang ketiga, kekuasaan tertinggi atau pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat, kesanggupan untuk berhubungan dengan negara lainnya.